Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada pagi hari menjelang siang ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, Bapak Mas'ud Kasim SPD MPD. Beliau adalah seorang pimpinan wilayah Himpunan Pegiat Adiwiyata Indonesia. Nah, menarik sekali pembahasan pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait apa sebenarnya Adiwiyata itu dan bagaimana konsepnya. Nah, mungkin langsung saja kita bertanya dulu kepada Bapak. Nah, Bapak ini kan sebagai pimpinan wilayah Himpunan Penggiat Adiwiyata Indonesia. Nah, Bapak sudah sejak kapan bergelut di bidang ini, Pak? Ya, makasih. Jadi berbicara masalah adiwiyata tentu saja ini bagi teman-teman kepala sekolah, kepala madrasah dan khususnya orang-orang di dinas lingkungan hidup ini sudah bukan lagi hal yang baru. Karena sejatinya semuanya ini adiwiyata sudah mulai sejak tahun 76. Hanya saja waktu itu belum menjadi satu gerakan yang diberi nama program adiwiyata, tapi saat itu masih menjadi satu bagian dari mata pelajaran dan mata kuliah di perguruan tinggi dengan nama pendidikan lingkungan hidup. Namun nama adiwiyata ini dikenal sejak tahun 2006. Jadi gerakan adiwiyata, nama adiwiyata itu sendiri mulai 2006 ini sudah mulai di launching ya menjadi sebuah gerakan yang sasarannya untuk para siswa mulai dari tingkat SD sampai pada tingkat SMA atau MA. Adiwiyata sendiri ini merupakan satu gerakan ya yang disponsori istilahnya atau diprakarsai oleh Dinas Lingkungan Hidup atau Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Lalu muncul nota kesepahaman atau MOU, program kerjasama atau piagam kerjasama antara 4 kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri. Ini menjadi satu tonggak sejarah sebenarnya yang sangat besar bagi pengembangan dan perkembangan gerakan adiwiyata di Indonesia dengan hadirnya atau dengan ditopangnya oleh 4 kementerian. Jadi gaungnya itu semakin besar dan boleh saya katakan bahwa gerakan adiwiyata merupakan satu gerakan yang gengsinya sangat tinggi di Indonesia karena jenjang kegiatan penilaiannya itu mulai dari tingkat kabupaten sampai tingkat mandiri. Tingkat mandiri itu tingkat di atas satu tingkat di atas nasional. Nah, dan ini dilaksanakan setiap tahun. Dan alhamdulillah sampai saat ini sudah sekian puluh ribu sekolah dan madrasah di Indonesia yang menyandang predikat sebagai sekolah dan madrasah adiwiyata. Itu kalau berdasarkan sejarah sampai saat ini hanya saja dengan terjadi perubahan dalam kegiatannya ini dengan perkembangan tentunya dalam berbagai hal di bidang pendidikan di Kementerian Pendidikan itu diikuti juga dengan perubahan, adanya perubahan nama. Jadi bukan lagi menjadi gerakan program adiwiyata, tapi dengan munculnya Permen LHK ya, keputusan Kepmen ya, keputusan Menteri Lingkungan Hidup nomor P53 tahun 2019, nama gerakan adiwiyata itu menjadi gerakan PBLHS, Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Itu sejak tahun 2019. Sedangkan nama adiwiyata sendiri itu berubah menjadi nama penghargaan. Jadi nama gerakannya dari awalnya menjadi bernama Gerakan Adiwiyata, lalu berubah di tahun 2019 nama gerakannya menjadi nama penghargaan, sedangkan nama gerakannya berubah menjadi Gerakan PBLHS, Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah. Itu sampai saat ini terus itu bergulir, terus jalan ini program. Akhirnya alhamdulillah sebagian ya dari tenaga pendidik kita, dari kepala sekolah dan madrasah itu sudah mulai mengenal walaupun belum seluruhnya.
itu sejarah ya, sejarah bagaimana sebenarnya awal dari gerakan ini ya, gerakan Adiwiyata atau program Adiwiyata. Baik, sangat menarik sekali ya penjelasan dari Bapak Mas Od Kasim terkait gerakan Adiwiyata ini. Ternyata memang sudah sejak lama, sudah beberapa tahun ya Pak, beberapa puluh tahun ya. Dan memang beberapa sekolah ini baru eksis lagi kembali di mengikuti gerakan Adiwiyata ini. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nah bagaimana materi lingkungan hidup ini diintegrasikan ke dalam mata pelajaran di sekolah Pak? Ya, dan seperti yang sering kita lihat di media sosial, di beberapa, tentu saja di referensinya kan ada juga penjelasan-penjelasan terkait dengan Adiwiyata, bahwa yang menjadi sasaran dari kegiatan Adiwiyata ini atau gerakan PBLHS ini adalah para pelajar ya, siswa-siswa kita yang mulai dari SD sampai pada tingkat SMA atau MA. Nah, kalau berbicara masalah gerakan Adiwiyata ini, tentu saja saya lupa tadi apa yang di fokus pertanyaannya tadi. Iya, terkait ini Pak, integrasi materi ke dalam betul ke mata pelajaran. Jadi sasaran dari program ini adalah pelajar. Unsur sekolah ya, tapi utamanya pelajar, karena unsur di sekolah kan banyak. Ada gurunya, ada kepala madrasahnya, dan semua ya stakeholder yang terkait di sekolah itu atau di madrasah itu. Program ini, nilai-nilai dari gerakan Adiwiyata itu atau gerakan PBLHS itu harus memang diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Kenapa? Karena di sekolah dan madrasah untuk berdiri sendiri menjadi satu mata pelajaran itu susah, karena aturan menteri ada untuk menjadikan satu kajian umpamanya atau satu materi mau dijadikan mata pelajaran itu kan ada prosedur hukum yang harus dipenuhi, ada regulasinya. Nah, seperti harus ada kurikulumnya, harus ada buku paketnya, lalu ada izin dari pemerintah daerah dan pemerintah provinsi kalau mau dijadikan sebagai satu mata pelajaran. Tetapi walaupun demikian, ada beberapa sekolah di Indonesia yang memang menjadikan Adiwiyata ini atau gerakan PBLHS ini menjadi satu mata pelajaran. Nah, tapi itu tadi saya katakan boleh menjadi satu mata pelajaran, tetapi tadi itu syarat ya, regulasinya harus dipenuhi, dan ada sekolah yang bisa memenuhi itu. Ada buku paketnya dia susun sendiri, ada kurikulumnya dia susun sendiri. Nah, dengan demikian itu bisa menjadi mata pelajaran yang berdiri sendiri dan masuk di nilai rapor. Nah, sekarang persoalannya bagaimana kalau seandainya sekolah itu atau madrasah itu tidak bisa menjadikan program Adiwiyata menjadi satu mata pelajaran berdiri sendiri. Nah, tentu saja ya seperti tadi dikatakan ya Amel ya, bahwa harus diintegrasikan. Jadi nilai gerakan PBLHS itu yang menyangkut 6 PRLH, 6 aspek ya PRLH itu harus diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Nah, bagaimana caranya diintegrasikan? Tentu saja setelah dilihat ya apa muatan materi dari 6 aspek ini, mulai dari kebersihan, sanitasi, renase, karena 6 aspek itu kan 6 kegiatan ya, kebersihan, sanitasi, renase, kemudian yang kedua penanaman dan pemeliharaan pohon, yang ketiga pengolahan sampah, yang keempat konservasi air, yang kelima konservasi energi, kemudian karya inovasi. Nilai-nilai inilah yang harus diintegrasikan masuk ke dalam mata pelajaran dengan cara jadi mata-mata pelajaran yang CP-nya atau capaian pembelajarannya atau materi pembelajarannya yang bisa dikaitkan dengan salah satu aspek tadi, penanaman, pemeliharaan pohon. Seperti kan banyak sekali mata pelajaran yang bisa
kemudian kebersihan, itu kan terkait yang mata pelajaran agama, utamanya di madrasah ya. Betul. Tidak terlalu sulit. Jadi pilih saja materi-materi yang bisa diintegrasikan ya. CP-CP yang bisa diintegrasikan, tujuan pembelajaran dimasukkanlah di situ nilai-nilai itu, nilai-nilai dari gerakan PBLHS atau Adiwiyata ini ke dalam setiap materi dari mata pelajaran itu caranya diintegrasi. Jadi di sini dituntut guru-guru itu ada kompetensi yang dimiliki atau ada kemampuan yang dimiliki, ada pemahaman yang dimiliki, bagaimana ya melihat dari seluruh materi, dari kumpulan materi yang ada itu di mata pelajaran yang diampu, yang bisa dikaitkan dengan materi ataukah yang terkait dengan aspek-aspek dalam gerakan PBLHS itu. Itu caranya. Baik, berarti memang ada tadi yang Bapak jelaskan, ada memang sekolah yang sudah mata pelajaran itu sudah berdiri sendiri Bisa. yang Adiwiyata. Ya, bisa. Tapi harus memenuhi syarat tertentu ya Pak. Syarat tertentu. Jadi bisa monolog, jadi berdiri sendiri, dan kalau tidak bisa berdiri sendiri itu dengan cara mengintegrasikan sehingga nilai-nilai gerakan ya, aspek-aspek tadi yang terdapat dalam gerakan PBLHS itu dapat dilaksanakan ya, dapat dilaksanakan oleh warga siswa, dapat dipahami oleh siswa, sehingga nanti tujuannya akan tercapai dan terwujud siswa-siswa yang peduli dan peduli dan punya pengetahuan tentang keterampilan bagaimana cinta dan peduli terhadap lingkungannya. Itu. Iya. Menarik juga tadi yang Bapak sampaikan terkait beberapa kegiatan Pak ya yang ada 6 kegiatan di lingkungan sekolah ya. Kalau kita menerapkan Adiwiyata ini ada sanitasi tadi, kemudian buang sampah dan penanaman. Nah, kegiatan-kegiatan ini Pak memang kalau kita misalkan sudah menyandang gelar Adiwiyata di sekolah itu, apakah memang harus rutin kita lakukan? Ya, memang digerakan ya, memang satu asas ya. Ada 4 asas dalam beradiwiyata atau ber-PBLHS ya, istilah terbarunya ya. Asas antara lain itu asasnya asas kolaboratif ya, asas berkelanjutan ya. Nah, kemudian asas kesukarelaan. Itu juga yang harus asas ini harus diterapkan. Artinya gerakan ini memang harus menjadi sebuah gerakan yang berkelanjutan. Tidak stuck pada satu masa atau satu tahap ya, karena tahap penilaiannya kan saya sudah katakan tadi, tahap awal itu penilaian kabupaten, sudah itu provinsi, lalu nasional dan mandiri. Tidak bisa satu tahap selesai berhenti dulu, tidak ada aktivitas, tidak. Kalau seperti itu kan tidak berkelanjutan. Jadi supaya berkelanjutan ini harus memang menjadi satu kegiatan yang memang terprogram. Jadi ada programnya, ada rencana gerakannya yang disusun oleh setiap sekolah dan madrasah. Ya, itu kan berlanjut terus mengikuti program-program yang telah dirumuskan, apakah itu program tahunan ataukah program 4 tahunan. Itu. Jadi gerakan ini pasti akan berkelanjutan kalau kita memiliki memang satu konsep program, rumusan program dalam bentuk rencana gerakan PBLHS ya. Jadi ada kesinambungan karena memang asasnya adalah asas berkelanjutan. Asas berkelanjutan ya Pak. Ya. Berarti memang harus menjadi habit ya Pak. Iya. Nah, kemudian untuk pertanyaan selanjutnya Pak, nah bagaimana prospek atau pengembangan Adiwiyata ini nantinya? Prospeknya saya kira sangat bagus, terbukti dengan di Indonesia ini ya sudah hampir ratusan ribu itu sekolah yang ikut dari sekian juta yang ada. Persentasenya kita bisa lihat, banyak sekali data-data yang bisa kita peroleh di Kementerian Lingkungan Hidup sebagai salah satu kementerian yang merupakan garda terdepan dalam menyukseskan program Adiwiyata di Indonesia. Jadi prospeknya ini sangat bagus, apalagi sekarang dengan hadirnya Kementerian Agama ya, yang memberikan penekanan khusus kepada madrasah di seluruh Indonesia untuk mengikuti kegiatan ini. Tentu saja ini satu gambaran ya, prospeknya bagus ke depan karena didukung oleh menteri. Nah, kalau menteri yang sudah istilahnya sudah memberikan penegasan kepada seluruh persekolahan atau seluruh madrasah di bawah naungan Kementerian Agama umpamanya, saya kira hal yang sangat
satu gambaran ya bahwa Adiwiyata ke depan ini akan semakin bagus ya prospeknya, dan kita berharap memang gerakan Adiwiyata ini menjadi gerakan yang massal, bukan gerakan yang hanya diikuti oleh sekolah-sekolah yang atau madrasah yang tertentu saja. Nah, dan ini memang kalau ini gongnya sudah dipukul oleh menteri, apa Kementerian Pendidikan, juga Kementerian Agama, dan Kementerian Lingkungan Hidup, apalagi kalau sudah ditunjuk juga dengan Kementerian Dalam Negeri, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam ini bupati, wali kota, sudah memberikan penegasan, saya kira prospek Adiwiyata ke depannya akan semakin cemerlang, akan semakin diminati, sehingga akan terwujud nanti semua sekolah dan madrasah Indonesia akan mengikuti program ini, dan saya kira efeknya sangat luar biasa sekali. Ketika ini berhasil, gerakan Adiwiyata ini berhasil, akan tumbuh nanti generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki rasa cinta dan peduli terhadap lingkungannya, yang akhirnya itu bisa menjadi pejuang-pejuang lingkungan, ya, pejuang-pejuang yang akan memperjuangkan lingkungan yang kita lihat semakin hari semakin sepertinya bumi ini sudah sakit, ya. Nah, artinya ketika ada generasi penerus kita yang memiliki sikap peduli dan cinta kepada lingkungannya, insya Allah itu minimal bisa diminimalisir kerusakan bumi, pencemaran di masa yang akan datang. Iya, betul sekali Pak. Nah, tadi Bapak juga katakan bahwa sebenarnya tidak sedikit sekolah yang ikut ya, ada banyak sekali sekolah yang sudah menerapkan Adiwiyata ini, dan memang ini adalah hal yang penting. Nah, untuk tahun 2025 sendiri Pak, ini ada berapa sekolah yang ikut program Adiwiyata? Kalau yang ditanyakan di Kabupaten Goa ini banyak sekali, ada ratusan sekolah, karena tingkatan yang diikuti itu kan berbeda-beda, ada tingkat kabupaten, ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional, ada tingkat mandiri. Di tingkat mandiri ini untuk tahun ini itu kurang lebih yang ikut mandiri itu yang sudah lolos tingkat nasional. Yang tingkat nasional sekarang itu di Goa sudah ada 40-an. Nah, tetapi tidak semua yang 40 sekolah dan madrasah ini lanjut untuk tingkat mandiri. Kenapa? Karena ada beberapa faktor. Mungkin faktor kesiapan itu. Jadi sudah banyak sekali. Kalau di Goa sendiri sudah lebih 200. Sudah lebih 200 sekolah dan madrasah yang menyandang predikat sebagai sekolah Adiwiyata. Oke, berarti lumayan banyak ya Pak, kalau di Kabupaten Goa saja sendiri sudah 200. Iya. Ya, berarti memang lumayan ini Iya. banyak. Cuman tadi Bapak bilang ada beberapa yang lanjut, ada yang tidak, karena mungkin ada beberapa tantangan ya, seperti kesiapannya tidak memadai. Nah, kira-kira Pak, tantangan apa yang paling sering dihadapi untuk menjalankan program Adiwiyata ini di sekolah? Tantangan pertama karena tentu mindsetnya masih perlu diubah. Kalau pola pikir ikut Adiwiyata hanya untuk lomba saja, saya kira inilah yang tidak akan berkesinambungan, gerakan ini tidak akan berlanjut, karena yang ingin dicapai itu hanya dapat juara saja, atau dapat sertifikat saja, atau dapat penghargaan saja. Harusnya gerakan ini adalah gerakan memang yang merupakan panggilan hati nurani, terbangun atas kesadaran, ya, atas panggilan memang keikhlasan jadi salah satu prinsip Adiwiyata yang harus kita pegang itu adalah kesukarelaan. Nah, jadi kelanjutan dari program ini sangat ditentukan dari sikap dari pelaku-pelaku atau stakeholder yang terkait. Yang paling sangat menentukan itu adalah tentu saja kepala pemerintahan ya, di kementerian, kalau di kabupaten kepala dinas dan kepala kantor tentunya ini sangat berperan. Yang kedua, pengaruh dari kepemimpinan seorang kepala sekolah atau kepala madrasah, apakah dia punya animo ya, apakah dia punya keinginan, ketertarikan untuk ikut program. Hanya saja memang tantangannya banyak sekali tantangan kita, utamanya itu tadi yang pemikiran, dasar-dasar pemikiran kepala sekolah yang belum paham sebenarnya apa fungsi dan peran dari program Adiwiyata itu, apa efek positif yang bisa dihadirkan atau dicapai ketika madrasah itu ikut dalam program PBLHS. Kalau kita lihat tujuannya itu kan sangat luar biasa sekali. Hanya saja faktor ini. Yang kedua,
Faktor penghambat juga itu dari faktor siswa yang kadang juga kurang terorganisir. Program ini juga tidak bisa terlaksana dengan baik, kadang kendalanya karena kurang tersosialisasi sehingga banyak kalangan, banyak unsur yang tidak paham, belum paham, sehingga menganggap ini program apaan ini. Padahal ini program sangat bagus sekali, karena kita hidup pada satu lingkungan tentu saja. Pokoknya sekolah ini lingkungannya bagus, tentu efek positifnya itu proses pembelajaran akan berjalan dengan baik, menyenangkan lingkungannya, dan tentu saja sangat mendukung terwujudnya sekolah atau madrasah ramah anak. Itu dia. Ya, betul. Oke, madrasah sehat Madrasah. itu bisa ditunjang dan bisa dicapai melalui program Program Adiwiyata. Adiwiyata ini. Ya, jadi banyak sekali keuntungan dan profit yang didapatkan ya jika kita misalkan menerapkan program Adiwiyata. Ya. Nah, tadi Bapak juga menerangkan bahwa untuk mendukung program Adiwiyata ini bukan hanya dari kepala sekolah, peran guru dan siswanya. Ya. Nah, kira-kira peran masyarakat di lingkungan di sekitar orang tua juga menunjang, Pak? Iya, karena memang dalam struktur pengelolaan Adiwiyata itu salah satu unsur yang wajib dilibatkan, dan juga dalam penilaian di portofolio, di dalam aplikasi CDA yang dipakai yang terakhir ini, yang salah satu aspek yang dinilai itu adalah keterlibatan unsur warga masyarakat. Dan memang dalam manajemen berbasis sekolah atau MBS itu, seorang kepala sekolah dalam memajukan sekolahnya atau madrasahnya itu harus melibatkan warga masyarakat. Kita mengenal adanya program MBS, manajemen berbasis sekolah, di mana kalau manajemen berbasis sekolah dilaksanakan itu, maka keterlibatan warga masyarakat itu sangat dibutuhkan. Dan memang sekolah berdiri sebenarnya tidak bisa, ya, harus dia merangkul masyarakat, kerjasama dengan masyarakat, karena dia berada di tengah-tengah masyarakat. Dan pendukung utama yang paling kuat itu di luar unsur sekolah adalah unsur masyarakat. Termasuk gerakan Adiwiyata hanya bisa sukses kalau didukung oleh partisipasi dari seluruh warga masyarakat yang ada di sekitarnya. Dan satu hal yang memang harus dilakukan adalah dalam melaksanakan program Adiwiyata, yang pertama sekali harus disosialisasikan, karena sasaran gerakan Adiwiyata bukan hanya dalam lingkungan sekolah dan madrasah, tapi sasaran juga di luar. Betul. Harus disentuh warga masyarakat yang ada di sekitar sekolah tentunya. Dan saya kira satu potensi kekuatannya yang sangat besar ketika kekuatan yang ada di masyarakat itu dihimpun oleh para kepala madrasah, kepala sekolah, ini menjadi bagian dalam melaksanakan program di madrasah, termasuk program Adiwiyata. Sangat luar biasa sekali penjelasan dari Bapak Mas Od Kasim. Mulai tadi dari payung hukumnya ya, payung hukumnya memang sudah diperkuat dan dari 4 kementerian, kemudian sudah ada memang asosiasi yang mendukung, kemudian dinas-dinas, kemitraan dan sebagainya, dan juga support dari masyarakat. Saya rasa memang kalau kita lihat Pak, bumi sekarang ini tidak sedang baik-baik saja, banyak sekali seperti pencemaran lingkungan, apalagi di industri baju ya, yang memang tidak bisa terurai sampai habis, global warming dan sebagainya. Nah, kalau misalkan kita mengikuti pendekatan Adiwiyata ini di sekolah-sekolah, diterapkan dulu di sekolah, kemudian keluar di lingkungan masyarakat, saya rasa ini menjadi salah satu profit pengembangan ke depannya. Dan memang untuk satu hal yang harus diingat oleh seluruh stakeholder terkait dengan pendidikan, program apa saja yang dilakukan, yang paling tepat sasarannya adalah para pelajar, karena disitulah peletak dasar. Kita melakukan dasar-dasar bagaimana cinta dan peduli terhadap lingkungan harus dimulai dari anak-anak sejak dini. Penanaman sejak dini akan berhasil, karena seperti dahan susah sekali ditekuk itu dahan kalau sudah tua, tapi kalau masih muda masih bisa dibengkokkan ke kiri dan ke kanan, artinya masih mudah dibentuk. Itulah sebabnya sehingga gerakan Adiwiyata ini menyasar siswa-siswa kita mulai dari SD sampai tingkat SMA. Nah, itu dia. Oke Pak, mungkin yang terakhir ya sebagai closing statement untuk sekolah-sekolah juga bisa semuanya ikut ini ya, menerapkan Adiwiyata. Silakan Bapak. Gerakan Adiwiyata adalah gerakan yang bertujuan untuk menciptakan generasi penerus bangsa yang cinta dan peduli terhadap lingkungan. Ingat ya, yang menonton tayangan ini, bahwa bumi kita ini sedang sakit. Pencemaran terjadi di mana-mana, dan Indonesia terkenal sebagai ranking 4 di dunia penghasil sampah di laut yang menyebabkan terjadinya pencemaran di laut. Ingat, sampah adalah satu bahan yang sangat berbahaya, utamanya plastik. Ketika Anda membuang sampah plastik hari ini, maka berarti akan Anda menempatkan atau menyimpan racun bagi generasi anak cucu kita sampai 100 tahun yang akan datang, baru bisa terurai. Oleh sebab itu, mari kita
galakkan dan sukseskan Program Anawiata dalam rangka menciptakan generasi penerus anak cucu kita yang cinta dan peduli terhadap lingkungannya. Baik, terima kasih Bapak Masud Kasim sekali lagi atas waktunya sudah sharing ya bersama kami di podcast Ema Arifah terkait program Adiwiyata. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.